di V Generation ya. V Generation adalah channel yang membahas tentang seputar kehidupan ya, juga seputar single parents dan lain sebagainya ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang buat yang single parents ya, mungkin yang ada yang kena PHK lalu anaknya nggak sekolah ya. Jadi sebelum saya masuk ke materinya, jangan lupa ya subscribe dan like channelnya Nurian Mam, Nuria Game dan V Generation ya. Oke, silahkan di subscribe tiga-tiganya ya. Oke, nah sekarang ini kan banyak fenomena ya, akhir-akhir ini mungkin banyak single parents yang kerjanya double-double ya, karena sendirian. Beda sama kita kalau lagi berpasangan ya, entah itu cowok atau cewek. Nah, ada kita misalkan punya tanggungan anak. Nah, kalau misalkan katakanlah sekarang ini mana ya, kalau biaya sekolah itu memang terkenal mahal, minta ampun dan tidak masuk akal ya. Nah, sedangkan sekarang ini juga sudah ada teknologi AI ya. Nah, ini gini guys, jadi fenomena sekarang ini kita sebagai single parents itu memang sangat susah untuk mencari uang, apalagi yang kerjanya seperti karyawan, ikut orang lah istilahnya ya. Nah, kalau yang berdiri sendiri seperti saya ya, atau saya kan usaha sendiri, nah itu juga sekarang ini segalanya juga situasinya tidak baik-baik saja. Ini seluruh dunia nih sama aja. Nah, ini jangan jadikan alasan bahwa kalau saya nggak bisa menyekolahkan atau mendidik anak saya ya. Nah, ini saya kasih tahu ya, kalau sejak ada AI yang ya pokoknya 1 tahun ya 2 tahun ini ya, AI ya AI 2 tahun ini ya. Nah, sekitar 2 tahun ini AI itu sudah saya terapkan di anak saya Nuria ya, sekolah itu. Nah, karena Nuria ini sering juga nggak dapet ini ya, guru yang terakhir yang di kelas 6 ini kurang apa ya, kalau menjelaskan matematika itu kayak nggak sabar sama sekali. Jadi anaknya baru Bu gitu aja, belum ngomong sampai materinya apa sudah ngocehnya nggak karu-karuan. Dah, kamu yang nggak ngerti lah, sing apalah inilah itulah. Jadi anak-anak ini lama-lama malas untuk tanya. Akhirnya saya bilang coba tanya ke AI, dan jawabannya di AI itu lebih jelas, lebih enak, bisa diulang dan tidak akan marah, dan juga nggak ada bully-bulinya seperti itu. Jadi kalau misalkan katakanlah memang sudah nggak sanggup untuk bayar sekolah, nggak apa-apa, tapi tetap kita harus mendidik anak ya dengan memberikan buku membaca ya, buku yang sesuai. Jadi misalkan seperti Nuria kan SMP kelas 1 ya, belikanlah buku yang SMP kelas 1. Nah, nanti kalau misalkan dari bapak ibu nggak bisa ngajari, ini aku nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti sama sekali, nggak apa-apa, di YouTube itu banyak ya, sesuaiin aja materinya apa tuh ada ya. Kalau nanti nggak ngerti bisa tanya AI, ketik aja soalnya, wes nggak ngerti, kalau misalkan nggak ngerti ketik aja soalnya seperti apa, nanti jawabannya pasti ada ya. Pokoknya anak itu ngerti masalahnya apa, jawabannya itu apa, jadi jalan keluarnya seperti apa, itu yang kalian didikkan ya. Karena sekarang itu pendidikan itu tidak lihat ijazah. Karena apa? Ijazah, aduh gimana ya, saya sendiri kok nyari karyawan, ijazahnya misalnya S1, misalkan S1 ini manajemen. Nah, tapi kalau ditanya apa-apa ngangok, nggak ngerti apa-apa ya, toh pembukuan nggak tahu, terus apa itu kan, kalau misalkan nganu pelanggan juga nggak tahu, ini gimana ya kan. Nah, jadi apa ya, buat saya kayak ijazah itu sudah memang nggak cuma saya aja, banyak perusahaan juga yang sudah di luar negeri juga nggak terlalu melihat yang namanya ijazah. Banyak yang sarjana sekolah harga nggak masuk akal, itu gajinya cuma berapa kan, nggak apa ya istilahnya, kalau orang Surabaya ngomong tuh bilang nggak nyombuti gitu loh ya kan. Uang gedungnya ini tuh dan lain sebagainya, kalau di total 500 juta 1 M seperti itu ya, apalagi kalau kedokteran bisa sampai MM-an. Nah, itu dapatnya cuma berapa gajinya? Dokter itu paling cuma berapa? Paling sekitar 3 sampai 5 tok, enggak bisa sampai lebih dari itu, kecuali dia
bisa keluar, maksudnya nggak ikut orang ya, nggak ikut rumah sakit atau gimana, nggak itu bisa. Tapi kalau nggak semuanya bisa seberuntung itu. Jadi nggak apa-apa, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Kalau memang katakanlah nggak ada waktu untuk, oh aku nggak ngerti pendidikan ini apa namanya, untuk pelajaran, nggak apa-apa. Jadi misalkan bapak ibu sedang istilahnya usahanya apa, katakanlah bercocok tanam ya, istilahnya nganu padi atau apa namanya, apapun lah itu usahanya, atau bikin gorengan, masak gorengan atau apa, anak itu ikut diajari, mereka seneng kok. Kayak main slam itu kan sama kayak bikin adonan sebetulnya lo ya, nggak apa-apa, aja anak-anak itu untuk main apa istilahnya, main sambil belajar, oh ini loh caranya membuat istilahnya, ajarkan ke anak-anak itu pertahanan hidup, cari uang, itu nggak masalah, sebetulnya nggak masalah kok. Dan jangan jadikan alasan bahwa oh saya nggak ada dana terus anak saya nggak sekolah terus mereka gitu diem don kudul nggak ngerti apa-apa, itu jangan ya. Oke, jadi itu masukan dari saya. Dan memang ya keadaan sekarang itu banyak apa ya, PHK di mana-mana, jadi kita tuh harus lebih kreatif lagi dalam cari uang ya. Oke guys, jadi sekian dulu masukan dari saya ya tentang pendidikan ya. Jadi jangan sampai anak-anak kalian sampai nggak ngerti apa-apa. Kalau memangnya katakanlah saya nggak ngerti ngajari ini tuh nggak apa-apa, ajarilah bertahan hidup gimana, kalian cari uangnya tuh seperti apa, ya itu ajarkanlah, asal cari yang halal ya, jangan yang aneh-aneh ya. Oke, see you guys, sampai jumpa lagi di next video berikutnya, semoga bermanfaat. Oke, bye bye.